Sebelum masuk ke cerita, kasus pembunuhan Munir ini sangat sensitif dan banyak masih menjadi misteri, seperti di mana tempatnya Munir diberi racun arsenik. Akan tetapi, video ini hanya akan memilih salah satu pendapat saja untuk ditampilkan. Pada suatu hari, hidup seorang aktivis yang bernama Munir Said Thalib, yang pada waktu itu sangat kritis terhadap pihak penguasa dan selalu menyerukan tentang HAM. Cerita ini dimulai dari beliau yang ingin berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. 9 malam, aku harus sudah berangkat. Cici, aku berangkat dulu ya. Sekolah sudah berangkat, ini dulu. Munir pun melanjutkan perjalanannya sampai tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Aku tiba di bandara. Munir saat itu belum menyadari bahwa beberapa jam lagi dirinya akan menjadi korban pembunuhan. Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 tujuan Amsterdam. Setelah beberapa lama menunggu, Munir mulai memasuki pintu keluar untuk segera menaiki pesawat Garuda Indonesia GA974 dengan tujuan Jakarta Amsterdam tersebut. Setelah di dalam pesawat, Munir duduk di kursi 40G di kelas ekonomi. Akan tetapi, tak lama Munir dipindahkan ke kelas bisnis karena Polikarpus Budihari Priyanto yang meminta pindah kursi, dan saat itu merupakan seorang pilot yang seharusnya sedang cuti. Setelah mendengar permintaan tersebut, dengan polos Munir menerimanya dan langsung pindah ke kelas bisnis. Apakah Bapak bisa menemukan kursi Bapak ke kelas bisnis? Karena ada seorang dari kelas bisnis yang ingin menemukan kursinya ke kelas ekonomi. Oke. Setelah berada di kelas bisnis, seorang pramugari datang dan mengambilkan Munir sebuah jus jeruk, yang menjadi dugaan kuat bahwa jus jeruk tersebut telah diberi racun arsenik di dalamnya. Oh iya, terima kasih. Setelah beberapa menit kemudian, Munir mulai merasa ada hal yang salah terjadi kepada dirinya, karena beliau terus-menerus pulang pergi dari toilet pesawat dengan keluhan perut yang sakit. Sakit perut Munir terus berlanjut sampai saat pesawat yang ia tumpangi transit terlebih dahulu ke Singapura untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Excuse me, sir. Did you know where's the toilet here? Sir, straight ahead and through to the right. Sit here. Thank you. Setelah Munir kembali ke pesawat yang ia tumpangi, beberapa saat kemudian pesawat itu pun melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam. Sakit perut yang Munir derita sudah semakin parah dan menyebabkan ia sekarat. Saat itu, Munir sempat ditolong oleh dokter Tarmizi walau gagal, dan Munir mengembuskan napas terakhirnya tepat di langit negara Rumania.
Akhirnya, setelah Munir meninggal, jenazah Munir diotopsi oleh dokter forensik Belanda dan menemukan racun arsenik di dalam air seni, darah, dan jantung yang melebihi jumlah normal. Dalam kasus ini, Presiden SBY sempat membuat tim pencari fakta pada 24 Juni 2005. Akan tetapi sampai akhir ia menjabat, laporannya tak kunjung dibuka ke publik. Dan pada peralihan kepemimpinan oleh Pak Joko Widodo, dokumen TPF tersebut dinyatakan hilang. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya menetapkan Polikarpus, seorang pilot pesawat Garuda, sebagai tersangka. Pada awal sidang, Polikarpus sempat divonis 20 tahun penjara. Akan tetapi saat ia mengajukan peninjauan kembali, ia divonis 14 tahun penjara pada 27 Maret 2006. Walaupun kenyataannya hanya 8 tahun penjara karena dibebaskan pada 28 November 2014. Polikarpus Budiwari Suyatno dengan ini divonis 14 tahun penjara. Sebenarnya tidak hanya Polikarpus yang menjadi terdakwa dan terduga, karena mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada waktu itu, Setiawan, dan mantan Deputi Bin yang pada saat itu, Muhdi Prawiro Pranjono, pun diduga terlibat. Indra menjadi tersangka karena terbukti membantu dan divonis 1 tahun, sedangkan Muhdi dibebaskan dari segala tuntutan karena kurangnya bukti. Kesimpulannya, kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa Munir ini belum begitu mendapatkan keadilan karena tidak diselesaikan sampai akhir, yaitu masih banyak pelaku yang tidak dihukum dan pelaku yang dihukum pun terkesan dihukum sangat ringan untuk seorang pelaku pembunuh berencana.